Sebelum saya ke Bible Bang, saya kasih tahu dulu dasar aku berislam nih. Di Islam ini, kenapa aku mau jadi Islam? Kalau kita bertanya sama orang Islam, aku dan semua yang di Kumal ini orang-orang Indonesia, aku di Malaysia ini Bang, ditanya, man rabbuka? Siapa Tuhan kalian orang-orang Islam semuanya weh? Termasuk yang dibawa tuh. Semuanya serentak menjawab Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ini asumsi? Tidak. Allah bilang, innani anallahu la ilaha illa ana. Quran 20 ayat 14. Jadi, Quran itu yang menjawab, kitab itu. Persoalan yang pertama ini saja Bang, kalau 100 denominasi Kristen, sebab itulah tadi aku bertanya sama Anda, apakah Anda pernah mengkaji siapa Yesus ini sebenarnya? Sekarang dalam 100 orang Kristen, ada saksi Yehova, ada karismatik, HKBP, Unitarian, Mormon, Yehova, Katolik, Anglican, Basel, SIB, SDA, Advent. Ditanya ini Bang, termasuk Oneness. Siapa Tuhan kamu? Yang 100 orang ini Bang. Sama-sama ngomong. Tuhan kami firman, Tuhan kami anak, Tuhan kami putra, Tuhan kami Bapa, Tuhan kami Allah, Tuhan kami Yahweh, Tuhan kami Hasem, Tuhan kami Theos, Tuhan kami Kurios, Tuhan kami Adonai, Tuhan kami Yahweh, Tuhan kami Yehova. Ada 12 Tuhan Bang. Padahal di Bible tertulis, Keluaran 20 nomor 3 sampai 4, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jadi kenapa kami ini memilih Islam? Ini persoalan yang paling pokok. Jadi ada memang yang secara gamblang dijelaskan, ada yang harus dijelaskan dengan panjang karena kita untuk membuka nalar, berpikir kita. Sekarang gini Bang, sekarang media massa, peradaban internet. Kalau dulu-dulu tahun 80, mamaku ketika Belanda itu masuk di Sabah, dijadikan dia Kristen karena Bible itu ditulis Isa di situ. Nah, sekarang gini. Ketika peradaban yang sekarang ini, alangkah baiknya kepada teman-teman Kristen, coba tanyakan langsung Yesus loh dalam Bible itu. Karena kalau pendeta yang ditanya, Bang, sorry, begini pendeta Bang, ada 3 dasar. Pendeta, ya, siapa Tuhan kita? Yesus. Apakah Tuhan dilahirkan? Enggak. Anaknya Maria siapa? Yesus. Pendeta, iya. Dari Pak Pendeta, Yesus. Pendeta, iya. Siapa Tuhan kita? Yesus. Apakah Tuhan berdoa? Tidak. Siapa yang berdoa di Ibrani 5 nomor 7, Matius 26 39 sampai 44, Lukas 22 24. Siapa itu Pak Pendeta? Termasuk juga di Lukas 6 nomor 12 tuh. Siapa itu? Yesus. Kalau begitu Tuhan berdoa kepada Tuhan Pak Pendeta? Tidak. Yang benar gimana Pak Pendeta? Ya jangan ditanya-tanya, nanti rusak imanmu. Pokoknya aku juga bingung, kita sama-sama imani saja pokoknya. Sekarang bila ditanya Yesus, Yesus, kepada siapa kau berdoa? Aku berdoa kepada Tuhan Allah. Lalu Yesus maju sedikit, lalu bersujud dan berdoa katanya, aku, ya Bapa, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Berdoa kepada Bapa. Atau di Lukas 6 nomor 12, Yesus semalam-malaman berdoa kepada Allah. Jadi kalau Yesus yang ditanya, kepada siapa kau berdoa? Kepada Bapa, kepada Tuhan. Dari sini Bang, dari hal yang paling prinsipal yang utama ini saja, mohon maaf, teman-teman punya Kristen, ketuhanan dalam kekristenan, sudah tidak dapat dinelari karena itu menantang kitabnya sendiri. Lalu dasar yang kedua, kenapa aku masuk Islam? Islam ditanya kalau agama, mandinuka. Semua akun di Malaysia, teman-teman guru-guruku yang di atas ini orang Indonesia, termasuk netizen ditanya, mandinuka, apa agamamu? Apakah kami yang menjawab Islam? Itu nanti asumsi. Kalau tiada data, itu namanya asumsi. Pakai data dong. Al-yawma akmamtu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Al-Maidah ayat 3. Allah yang bilang, pada hari ini telah sempurna ajaran Islam bagimu, telah kucukkan rahmat dan nikmatku di dalamnya, dan telah kuridhoi agama Islam sebagai agamamu. Al-Quran yang menjawab. Ketika ada 100 denominasi Kristen, ditanya, apa agamamu? Aku Katolik, aku Anglikan, aku Basel, aku Saksi Yehova,
aku Mormon, aku karismatik, aku HKBP, aku saksi aku Advent, Ortodoks, semuanya Kristen, tapi berbeda-beda. Saya bang, masa aku Kristen, gerejaku Saint Andrew Jesus Benar Kampung Napagang. Di sebelah kampungku di Langkabung, SIB, nama gerejanya SIB, Basel, aku pergi gereja itu bang, menyanyi sejak aku takut. Sama-sama Kristen baru bersebelah kampung nih, apalagi kira-kira kalau di Inggris. Ya, jadi kumal-kumal yang beginilah kemudian menjadi wadah kita untuk mencari tahu ajaran yang benar itu. Apa-apa pun tanyailah Yesus. Yesus bilang, aku utusan yang tidak lebih tinggi dari tuannya. Yohanes 13:16. Seorang utusan, kemudian tugasnya penyampai firman. Yohanes 3:34. Firman itu apa? Perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Matius 4:4. Apakah kau sama Tuhan sama seperti Bapak punya hidup, demikian anak diberikannya hidup, mereka punya hidup masing-masing. Yohanes 5:26. Apakah kau sama Bapak itu setara? Bapakku yang memberikan aku kepadamu, dia lebih besar daripada aku dan siapapun. Yohanes 10:29, Yohanes 12:49. Bapak itu seperti apa? Apakah satu atau lebih? Bapak itu satu-satunya yang benar. Dan Yesus adalah utusan. Yohanes 17:3 atau Markus 12:29. Seperti apa Tuhan itu? Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yohanes 5:37. Berarti tadi yang pembohongan publik oleh pendeta di gereja, ternyata membantah kitabnya sendiri gitu loh. Akhirnya, kami sebagai orang-orang yang mencari kehidupan yang kekal, Yesus bilang, seperti apa hidup yang kekal itu? Mengenal Allah, la ilaha illallah, dan mengenal Yesus wa Rasulullah. Dia adalah utusan yang diberikan Tuhan kepada Bani Israel. Sebab itulah kita berislam. Dulu aku ditanya, Al-Hidayah, ya, kalau kau bilang Bible itu masih mengandung keterangan tentang Islam, kenapa kau masuk Islam? Jawabanku simpel. Bible itu diklaim sama Kristen, dia punya kitab. Sementara ajarannya ajaran Islam. Al-Quran itulah kitab Islam yang harus aku ikut dan harus aku praktisi. Sami'na wa ato'na. Kami taat dan patuh kepada perintah ati Allah wa ati Rasul yang diberikan oleh Rasulullah karena ketaatan kami sama Tuhan. Yesus bilang juga ayat ini di Yohanes 12:44. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang mengutus aku. Inilah dia ati Allah wa ati Rasul, bukan yang menuhankan Yesus bang gitu. Kira-kira. Masya Allah.